Bapak Ibu semua dan juga OSIS dan MPK, kita dengarkan informasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 84 Jakarta, Bapak Biarton Simanura. Kami berserah. Baik, terima kasih Pak Tison, saya berdiri ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite dengan guru-gurunya, saya lihat lengkap semua. Terima kasih Pak atas kedatangannya di SMA Negeri 84 untuk menghadiri rapat ini, rapat sosialisasi kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana merdeka belajar, itu yang kita sosialisasikan hari ini Pak. Yang saya hormati rekan wakil, rekan guru-guru, yang kami banggakan siswa-siswi kami di sini. Barangkali sudah pernah Bapak jelaskan, tapi harus ditekankan lagi penjelasannya. Baik semuanya Bapak Ibu yang ada di sini, kita patut bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa sampai cipta, karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita tetap diberikan kasih dari kemurahannya berupa kesehatan bagi kita semua, agar senantiasa kita semua bisa bekerja sesuai dengan apa tupoksi kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Ini perlu saya jelaskan sedikit tentang Merdeka Belajar dan kurikulum merdeka. Jadi anak-anak ini semua harus dipahami, termasuk para orang tua, komite. Kalau guru-guru mungkin sudah paham, tapi dipertegas lagi. Merdeka Belajar, pengertiannya adanya kebebasan bagi siswa-siswa ya, bagi guru-guru, bagi sekolah untuk berinovasi. Berinovasi dalam apa? Melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran yang lebih mandiri dan kreatif. Lagi ya, kebebasan apa tadi? Bagi siapa? Bagi siswa, semua guru, sekolah, untuk apa? Berinovasi. Berinovasi, melaksanakan apa? Pembelajaran atau proses pembelajaran secara mandiri dan kreatif. Di sini bukan bebas belajar suka-suka, harus berinovasi, ada hal yang baru. Terus apa lagi? Mandiri. Terus apa lagi? Kreatif. Itu yang dituntut Bapak Ibu. Jadi di sini ada Merdeka Belajar, nanti ada kurikulum merdeka. Ini sekaligus berpasangan. Kurikulum merdeka tentu mereka harus belajar. Jadi boleh dikatakan Merdeka Belajar ini adalah landasannya kurikulum merdeka. Seperti itu, ada pesawatnya, ada bandaranya begitu. Nah, apa tujuannya sebenarnya ini? Tujuan dibuat pemerintah ini, Merdeka Belajar ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk lebih menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih kreatif, yang lebih berkualitas. Itu tujuannya. Yang lain hanya itu saja. Apa selama ini kurang kreatif? Apakah selama ini kurang berkualitas? Tujuannya ini tujuan akhir, goalnya. Karena selama ini tidak ada kebebasan untuk guru-guru maupun siswa berinovasi karena dicecar oleh materi pelajaran. Target selesai. Kalau kurikulum merdeka menyatakan tetap ada intrakurikulernya, tapi harus ada melalui fase E untuk kelas 10 ya. Nanti kelas 11 fase E. Nah, fase ini tidak langsung diberikan cecar ini materi, tidak seperti ya Bapak Ibu guru, para orang tua ya. Nah, harus melalui apa yang melekat pada anak itu, terdiferensiasi pada diri anak,
ketika anaknya memasuki misalnya barisan dan deret aritmatika, tentu guru harus membuat pretest sebelum masuk ke situ apa. Nah, pretest ini bagaimana kalau tidak bisa sama sekali? Diberi pelatihannya dulu, pelatihannya. Baru sampai bisa memasuki topik itu, barisan dan deret aritmatika. Untuk itu, yang melatar belakangi ini adalah semuanya adalah sampai sekarang sumber daya manusia Indonesia belumlah semua kreatif dan kualitas, belum. Masih kebanyakan yang belum berkualitas, masih kebanyakan yang belum kreatif. Jadi tujuannya ini di sini Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya untuk apa tadi? Tujuannya menghasilkan apa? SDM yang berkualitas. Latar belakangnya fakta menyatakan sumber daya manusia Indonesia belumlah kebanyakan yang berkualitas, itu fakta. Jadi yang melatar belakanginya ada. Nah, ada tadi Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka. Semua tujuannya apa? Tujuan akhir secara global ini menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di kurikulum Merdeka ini ada hal yang baru, yaitu penilaian proyek. Nah, profil pelajar Pancasila seperti apa kira-kira profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama, semua pelajar itu harus memiliki sikap dan karakter. Itu nomor satu. Kemudian meyakini agamanya sesuai dengan keyakinannya. Gak perlu memperdebatkan agama, yakini agamanya, maka jalankan. Itu yang diperlukan. Kalau agama diperdebatkan, ya timbul kekacauan juga. Sudah terbukti di beberapa negara. Jadi yakini agamanya sesuai dengan yang diyakininya. Nah, kemudian baru yang ketiga dihasilkanlah itu manusia pelajar-pelajar ini yang kreatif dengan assessment project yang akan membuat suatu belajar yang kreatif. Nah, bagaimana bisa kreatif manusia itu? Tentu harus bisa berkolaborasi, harus bisa berkomunikasi. Kalau sudah itu terdapat sikap karakternya, ada keyakinan agamanya, kreatif, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, maka pengetahuan itu akan mudah didapatkan dari Pak Seke, sehingga melahirkan rakyat Indonesia yang kritis berpikir. Itulah dia profil belajar Pancasila. Jadi untuk itu Bapak Ibu komite yang kami banggakan, yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang ada di sini, siswa-siswi kami yang kami banggakan semua, sudah paham itu apa itu Merdeka Belajar, apa kurikulum Merdeka hari ini? Sudah paham? Sudah mengerti artinya? Tidak bebas semena-mena, tetapi apa tadi? Bebas untuk berinovasi, melaksanakan pembelajaran atau proses pembelajaran secara mandiri dan kreatif. Itu artinya Merdeka Belajar. Untuk itu, mau tidak mau pemerintah merubah kurikulum ini menjadi kurikulum Merdeka. Kenapa ini? Itu tadi, sumber daya manusia belum, masih kebanyakan yang rendah. Ditambah lagi pandemi 3 tahun. Daring. Gitu. Kalau mending di perkotaan masih bisa Zoom, Google Meet. Bagaimana kalau di desa hanya WA, tugas, nggak dikoreksi kadang itu. Nah, untuk itu pemerintah melakukan ini semua, kurikulum Merdeka dengan Merdeka Belajar bagi siswa, guru, dan sekolah. Saya kira cukup sosialisasi saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan, apakah masih bingung dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.